saya baik-baik aja, tapi suatu hari tiba-tiba saya self-isolating namanya. Saya berhenti untuk bergaul. Saya ngerasa saya ini beban bagi lingkungan saya. Kalau ada teman yang ngajak ngumpul-ngumpul, saya langsung curiga, kalian tuh ngajak saya ngumpul-ngumpul karena formalitas doang ya? Atau mau dipermalukan? Atau mau dipermalukan ya? Mau digosipin ya? Iya. Gitu. Saya ini beban ya di pergaulan ini ya? Gitu. Bahkan ketika saya sakit, saya mau nelfon orang tua, nanti orang tua aku pasti marah lah. Udah dikuliahin, udah kerja, sakit kok masih nelfon orang tua. Saya pengen tanya, apa sih yang bisa mempermudah kita untuk menerima gitu ya? Karena sampai saat ini pun meskipun lebih bisa daripada sebelum-sebelumnya, saya masih kesulitan. Jadi aku tuh kenal Mbak Halimah dari TikTok, dari konten-kontennya di TikTok. Nah itu secara umum konten-kontennya itu sebenarnya pengen ngobrolin apa sih Mbak Halimah? Pertamanya Bib, ketika aku mulai bikin konten itu, awalnya aku ngerasa kok cobaanku jadi orang tua tuh berat banget ya. Mulai dari anak pertama itu speech delay, jadi sampai usianya 3,5 tahun tuh nggak ngomong sepatah kata pun. Siapa? Anakku yang pertama, yang sulung. Kemudian anak yang kedua, buat dia berjalan seusia anak lain tuh misalnya 12 bulan, 13 bulan udah mulai berdiri dan jalan, anakku itu harus terapi dulu, baru bisa jalan gitu. Jadi aku ngerasa, aduh cobaannya kok banyak banget ya. Setelah aku bolak-balik dokter tumbuh kembang, psikolog anak, dokter ortopedi gitu ya. Akhirnya anak-anakku alhamdulillah berkembang sesuai dengan target usianya gitu ya. Terus aku pikir, aku harus bagikan pengalamanku untuk para orang tua yang mungkin mengalami kesusahan ini gitu. Tapi setelah bikin konten tentang parenting, ngasuh anak, yang nontonin kok malah anak umur 15 sampai 21 tahun, anak-anak muda. Oh, itu ketahuannya dari datanya? Demografi TikTok kelihatan ya. Ini ngapain ngeliatin emak-emak gitu ngonten gitu. Biasanya kan anak muda tuh buka TikTok tuh yang dance, biar sejawatnya lah ya. Dia sejawatnya. Ini kalian ngapain ngeliatin emak-emak anak dua bikin konten. Ternyata mereka tertarik bahwa waktu aku gede, aku jadi takut nanya karena waktu kecil setiap aku nanya aku dibentak. Jadi kayak mereka ngerasa, oh aku relate, kenapa sekarang diriku bereaksi seperti ini terhadap masalah itu karena asalnya dari pola asuh masa kecil. Akhirnya mereka nontonin video parenting, jadi aku switch nih Bib kontennya. Dari bagaimana mengasuh anak menjadi kenapa kamu bereaksi seperti ini dan apa hubungannya dengan masa kanak-kanak kamu. Jadi dari rencananya konsumsinya untuk emak-emak digeser menjadi konsumsinya untuk anak-anak karena kebetulan yang nontonin anak-anak. Benar. Dan itu tetap disukai akhirnya. Dan alhamdulillah itu kayaknya aku cuman butuh waktu beberapa hari untuk nyampe di 100.000 followers. Gila. Dari situ aku membaca ini semacam kehausan anak-anak muda ini untuk mencari jati dirinya gitu ya. Iya. Yang tidak dia dapatkan dari orang tuanya, entah karena bisa jadi kesibukan orang tuanya kan akhirnya orang tua tidak menyadari bahwa orang tua itu adalah guru pertama bagi dia. Bahkan yang paling dasar deh kalau di agama tuh sayang loh kalau kita sebagai orang tua bukan orang yang mengajari anak kita membaca bismillah dan Al-Fatihah. Karena itu akan menjadi bacaan tiap hari berkali-kali bagi anak kita yang kalau karena mereka belajar itu, pahalanya akan ngalir ke kita terus tuh. Nah, yang kedua bisa jadi orang tuanya nganggep, apaan sih bocah nih? Iya kan? Akhirnya dibohongi, dibilang jangan tanya yang aneh-aneh. Kemudian bahkan ketika kita kecil, secara tidak sadar mungkin orang tua kita, sebagian dari mereka, mendidik kita menjadi pengecut. Misalnya ketika kita nabrak meja deh, dan itu salah kita, yang dipukul mejanya tuh. Hanya untuk bikin kita tenang dan tidak nangis gitu. Nah, padahal banyak cara lain tanpa harus begitu untuk ngasih ketenangan dan membuat reda nangis kita. Nah, itu yang menurut aku akhirnya bikin komunikasi antara orang tua dan anak itu patah. Sehingga anak mencari orang tua lain. Ya. Dan untung kalau ketemu dengan orang tua yang tepat dalam tanda petik.
Kalau ketemu dengan orang tua yang tidak tepat di medsos atau teman yang tidak tepat, kan repot ya. Makanya orang tuaku tuh dulu itu paling tidak setiap subuh sebelum berangkat sekolah, itu kita selain baca Wiridul Latif, itu ngobrol apa aja, bahkan yang aku gak ngerti, dan aku silakan nanya apa aja yang bahkan bikin orang tuaku tidak ngerti juga untuk jawabnya, bingung gimana jawab. Dan bainal maghribain tuh, antara maghrib dan isya, selain baca ratib adat, kita tuh ngobrol apa, dan akhirnya ya secara emosional kita ngerasa deket dengan orang tua kita, dan secara intelektual kita terpacu tuh karena gurunya tuh orang yang betul-betul ngerti kita, dan kayak private kan lesnya kan langsung tuh. Dan itu benar-benar jadi dasar apakah seorang anak nanti ke depannya itu menghadapi masalah dan mempelajari sesuatu itu polanya diajarin dari komunikasi itu, Bib. Dari gitu. komunikasi itu. Jadi ketika anak dari bahkan masih dalam kandungan sama ibunya, sering diajak ngobrol sama ibunya dalam kandungan, kemudian matuasi bayi diajak ngobrol, sudah besar diajak ngobrol, anak itu akan merasa bahwa kalau aku butuh sesuatu, pengen tahu sesuatu, ingin belajar sesuatu, aku tuh harus bertanya, aku tuh harus finding my way gitu ya. Karena banyak anak yang tidak diajak ngobrol, pengen tahu, akhirnya nggak aman nih kalau aku bertanya. Akhirnya bertanya-tanya sendiri. Sekarang muncul tantangan baru, nanya di internet. Ketemu sama akun-akun yang seperti Habib jelaskan tadi, akun-akun yang aneh gitu. Makanya marak banyak penculikan gitu kan, grooming yang sekarang lagi itu munculnya karena anak ngerasa tidak nyaman komunikasi dengan bahkan orang tua. Salah satu space untuk open recruitment terorisme itu melalui media sosial, bahkan game tuh, melalui game kepada anak-anak. Jadi emang itu yang kemudian bikin Mbak Halimah hadir di TikTok untuk menjadi choice bagi anak-anak itu. Kalau mau cari orang tua dalam tanda petik, nih gue mau jadi orang tua, lu berdasarkan pengalaman Mbak Halimah. Pengalaman saya, dan kemudian saya memang ambil kursus singkat tentang parenting. Jadi parenting ini tidak hanya memberikan pola asuh kepada anak sebenarnya, Bib, tapi kepada diri kita sendiri. Jadi Allah tuh kasih kita otak yang bisa dibagi dua agar kita bisa mengasuh diri sendiri ternyata. Gitu. Jadi ketika kita nggak mendapatkan perhatian yang kita harapkan dari orang tua, ya nggak apa-apa lah, kita mau nuntut sampai mana ya, mungkin orang tua kita juga nggak ada ilmunya, nggak ada pengalamannya gitu. Dan pada dasarnya mungkin keadaannya memang begitu, kita keadaannya harus memang gimana kayak gitu. ya. Mereka dipaksa bertahan hidup dengan kondisi yang keras mungkin. Atau mungkin mereka yatim piatu. Yatim piatu, iya gitu. Jadi daripada kita menuntut orang tua kita harus A, B, C, boleh kok namanya reparenting. Kita ajarin diri kita skill-skill yang tidak pernah kita diajarkan ketika kita kecil, seperti itu. Nah ini yang menarik, reparenting. Nah itu gimana tuh jadinya? Kalau memang nggak ada gurunya, cara kita tahu, oh ini harus begini, wah ini harus begitu. Jadi itu di sini saya salah satu kebahagiaan saya belajar parenting adalah menyadari bahwa Allah ngasih kita otak yang kompleks sehingga ini bisa dibagi dua. Satu sisi adalah kita menjadi anak, satu sisi kita jadi orang tua. Jadi kalau misalnya kita biasa dibentak untuk sebuah pertanyaan yang sebenarnya nggak termasuk kategori nakal gitu pertanyaannya ya, tapi kayak apaan sih anak kecil nanya-nanya gitu, nggak sopan gitu ya. Nah, ketika kita mau bertanya dalam kondisi kita udah dewasa mau bertanya dan ragu-ragu, sebenarnya kita bisa ngobrol sama diri sendiri. Halimah nggak apa-apa kok kalau kamu mau nanya. Kamu tidak akan disalahkan karena pertanyaanmu. Dan kalaupun pertanyaanmu terlihat bodoh, terdengar bodoh, itu akan hanya berlangsung 1-2 hari. Besok-besok orang lupa. Yang penting kamu hari ini belajar. Gitu ya. Sebagaimana kita pengen diajak dialem-alemin ketika waktu kecil, seperti itulah kita ngobrol ke diri sendiri. Itu yang diajarkan ke anak-anak di TikTok itu ya, Mbak Halimah ya. Jadi kita mengelola diri kita sendiri. Nah, kalau nyatanya kemudian mereka akhirnya punya pertanyaan tuh, jadi kemana mereka harus mencari jawabannya tuh? Biasanya aku suka bikin forum kayak Zoom gitu ya, webinar gitu ya, Bib. Dan kadang-kadang malah yang curhat banyak tuh di DM sosial media gitu. Tapi mostly aku kumpulkan, misalnya ada curhatan tentang self harm. Ini fenomena yang umum banget ternyata, Bib. Self harm ya. Di kalangan anak-anak muda kita. Dan aku pernah diceritain self harm itu anak umur 13 tahun, Bib.
Masih SMP cerita Dan bahwa belum tentu sudah balik itu padahal. belum tentu. Karena usia balik itu sampai 15 tahun kalau dalam Islam. Jadi dia tunjukin foto itulah dia sedang melukai dirinya sendiri. Jadi kalau ada masalah seperti ini, aku deteksi ada beberapa, aku kumpulkan dalam satu forum, aku panggil teman aku yang psikolog, psikiater, yuk bikin forum, kita diskusi, curhatan, yang bisa kira-kira ditanganin, oh ini kayaknya harus ditanganin psikolog, kita masukin ke Jasa klinik. psikologi ya. Nah, mumpung lagi ngobrolin ini, sebenarnya kesehatan mental itu salah satu isu yang aku concern, Mbak Halimah. Sehingga kemudian, karena gini, aku baca datanya, 1 dari 10 anak muda di Indonesia itu punya masalah mental. 27 juta angka anak muda punya masalah mental. Dan kalau di dunia, WHO itu bahkan punya data, 1 dari 20 orang dewasa itu depresi. Di seluruh dunia. Gimana gak mau depresi? Misalnya di kota-kota ya, baru keluar gang, udah tengkar sana tengkar, itu parkiran kok begitu. Iya kan? Makanya hidup di desa. Mohon maaf, di desa beda lagi. Tetangga kita ngomongin kita, kenapa tidak kunjung punya anak, kenapa tidak kunjung nikah, kenapa anaknya begini, kenapa begitu. Anda kalau ke desa cuma sehari 2 hari, memang udara segar, kayaknya orangnya rukun. Coba Anda masuk sebulan 2 bulan gitu ya. Artinya, setiap tempat itu punya tantangannya dan berpotensi memiliki masalah mental. Dan karena itu, Mbak Halimah, aku itu akhirnya tahun lalu open donasi untuk kemudian mendirikan yang aku namain Rumah Cahaya. Itu adalah rumah sehat mental yang menyediakan jasa psikologi dan psikiatri gratis bagi siapa saja yang merasa dirinya terdiagnosa punya masalah mental. Ada di Instagram tuh @info_rumah_cahaya. Jadi nanti kalau dibutuhkan bisa DM ke sana. Walaupun ya yang membutuhkan tuh gede sekali, sedangkan resource kita kecil sekali. Karena rumah aman bagi mereka yang punya masalah mental tuh di Indonesia masih sedikit. Bahkan Indonesia itu belum punya semacam rumah sakit besar yang khusus untuk mental. Rumah sakit jiwa iya ya, rumah sakit jiwa. Tapi rumah sakit untuk mental, tapi aku nyebutnya rumah sehat mental, itu belum ada. Padahal dalam Islam, kesehatan mental itu utama, sehingga rumah sakit jiwa pertama di dunia itu ada di Baghdad yang dibangun oleh Kekhalifahan Islam. Jadi seharusnya ini jadi concern kita ya. Karena seperti Mbak Halimah tadi bilang, kadang hal-hal kecil tidak kita sadari bahwa itu masalah mental. Yang kemudian bikin hidup kita hancur ya, Mbak. Kayak aku pernah ya, ada 2 orang, pasangan muda suami istri. Itu akhirnya memutuskan untuk bercerai. Dan kemudian mereka mau bercerai ini curhat, dan akhirnya karena aku ngelihat masalahnya kok psikologis kayaknya. Karena si suaminya ini, kata istrinya, melihat istrinya gak pernah benar. Jadi, ini kok begini nih, kok gak lurusin dong. Ini pokoknya semua jadi ribet. Yang kecil jadi gede, yang gak ada jadi ada, yang gede jadi berantakan. Gitu. Nah, akhirnya kita tangani, dan ternyata sekarang hidup bahagia. Karena ternyata masalahnya cuma masalah mental yang ketika diselesaikan dengan konsultasi psikologi selama 3 bulan, setiap minggu 12 kali pertemuan, alhamdulillah. Gejalanya mereda gitu ya. Iya, dan tidak jadi cerai. Kualitas hidupnya nambah dan lain sebagainya. Nah, kalau Mbak Halimah sendiri, itu akhirnya kepikiran untuk masuk ke isu mental itu dari mana, Mbak? Karena saya ngerasa saya terdiagnosa di umur yang harusnya anak muda tuh lagi bahagia-bahagianya. Di usia 25 tuh biasanya habis lulus kuliah, dapat kerja, atau baru mau nikah gitu ya. Saya malah kena quarter life crisis. Krisis hidup paruh baya, seperempat baya. Jadi, padahal bukan orang yang down kan? Maksudnya kuliah kerja. Saya kuliah lulus cum laude gitu ya. Saya bahkan nggak cum laude. Sebelum di wisuda udah dapat kerjaan saya tuh, gitu ya. Jadi saya ngerasa saya baik-baik aja, tapi suatu hari tiba-tiba saya self isolating namanya. Saya berhenti untuk bergaul. Saya ngerasa saya ini beban bagi lingkungan saya. Kalau ada teman yang ngajak ngumpul-ngumpul, saya langsung curiga, kalian tuh ngajak saya ngumpul-ngumpul karena
formalitas doang ya? Atau mau dipermalukan? Atau mau dipermalukan ya? Mau digosipin ya? Iya. Gitu. Saya ini beban ya di pergaulan ini ya, gitu. Bahkan ketika saya sakit, saya mau nelfon orang tua, nanti orang tuaku pasti marah lah. Udah dikuliahin, udah kerja, sakit kok masih nelfon orang tua. Padahal itu kan pemikiran yang nggak sehat banget ya. Orang tua kita berhak tahu kalau kita lagi sakit. Dan gitu ya. belum tentu respon orang tua seperti yang dibayangin Mbak Halimah kan? Iya, jadi aku negatif banget, Bib. Sama semua orang, aku merasa bahwa diriku adalah manusia yang paling nyusahin, manusia paling merepotkan di dunia ini, sehingga aku menghukum diriku sendiri dengan self-isolating. Aku sendirian. Ini yang banyak anak-anak muda sekarang istilahnya itu no lab, Bib. No lab katanya, no life. Nggak punya kehidupan, jadi disingkat itu no lab gitu ya. Mereka berminggu-minggu di dalam kamar, nggak keluar gitu ya. Itu salah satu sampai mau menjara diri gitu ya? Iya, karena kita ngerasa kita ini beban bagi sekitar. Jadi kalau anak remaja kita di rumah, banyak orang tua menormalkan ya, namanya anak remaja ya di kamar terus ya. Padahal itu sesuatu yang tidak sehat dan tidak normal. Ya hukumannya kurang berat. Dengan menyendiri hukumannya menurutku kurang berat. Oke. Jadi aku memutuskan umur 25 tahun menyerah gitu lah ya. Mengakhiri gitu, tapi gak berhasil, pasti ditolong Allah. Kata Allah belum gitu ya. Gak berhasil. Besoknya aku bangun dalam keadaan biasa-biasa aja. Seolah tadi malam aku tidak mencoba melakukan itu. Bangun, pergi kerja, pulang kerja aku ngerasa. Itu udah kerja bahkan ya? 25 tahun kan. Udah kerja, aku berangkat kerja, pulang kerja, ini udah gak bener. Aku harus ke psikolog. Baru setelah psikoterapi sekian lama baru dikasih tahu bahwa waktu kecil, Bib, untuk kesalahan sesepele kalau aku jalan sendalku nyeret kedengeran lantainya, serak. Itu aku dimarahin sampai dipermalukan. Pokoknya kesalahan sekecil apapun aku tuh dihukumnya berlebihan. Iya. Gitu. Dan kayak harus sempurna. Harus sempurna. Sehingga aku menghukum diriku. Kalau tidak sempurna. Itulah ajaibnya otak anak kecil. Kejadiannya sudah berpuluh tahun yang lalu, tapi polanya dia ingat sampai segini, sampai saat dia ini. Sehingga ketika orang yang menghukum itu sudah jauh, bahkan sudah bertaubat gitu ya, ayah saya udah nggak galak lagi gitu. Saya menyediakan diri sebagai orang yang bakal menghukum diri saya kalau terjadi kenapa-napa. Iya, itu bahayanya sih. Seperti paku yang ditanamkan di tembok, ketika dicabut bekasnya itu ada dan itu tidak mudah gitu untuk menutup bekas itu. Bahkan mungkin kalaupun ditambal ya iya lebih baik jauh, tapi bekas itu tidak akan pernah kembali seperti semula. Karena itu misalnya seperti yang Mbak Halimah tadi sampaikan, itu di dalam surah Ali Imran, salah satu keunggulan keluarga Imran hingga mereka bukan nabi, bukan rasul, diangkat menjadi nama salah satu surat dan diceritakan di dalam surah Ali Imran itu karena ketika kecil anaknya itu diajak ngobrol sejak di dalam perut dengan doa-doa, dan ketika lahir diberi pendidikan terbaik melalui Nabiullah Zakaria. Jadi disekolahin dalam tanda petik ke Nabi Zakaria. Itu pentingnya parenting. Karena seringkali orang itu cuman mau punya anak tapi tidak mampu punya anak ya Mbak Halimah ya. Benar. Sehingga ketika punya dia mengasuh anak semaunya bukan semampunya gitu. Dan seolah-olah parenting ini nggak perlu dipelajari akhirnya sama orangnya. Ya, naluriah aja. Iya, naluri. Di Quran jelas fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Kalau lu nggak tahu, nanya ke yang tahu. Kayak Mbak Halimah ketika punya masalah mental, nanya ke psikolog. Karena sebagian orang kita itu kadang kalau punya masalah mental, dia ngerasa malu sehingga memendam itu. Karena masalah mental di budaya kita masih dianggap sakit jiwa. Sakit jiwa, gila. Gila lu kan. Ya kalau gila lu Dro, lucu tuh. Kalau gila lu bukan Dro, nggak lucu tuh. Nah ditambah lagi, kalaupun mereka sadar, pertama mereka nggak sadar biasanya. Karena kita nggak pernah diedukasi bahwa mental itu harus sehat. Dan sebagainya. Kalaupun sadar, mereka nggak tahu tuh harus kemana. Kalaupun tahu harus kemana, yaitu ke psikolog, takut dianggap gila lu. Kalaupun tidak peduli dengan itu,
psikolog kan juga butuh biaya kan. Benar. Itu yang kemudian rentetan yang bikin kita susah move on dari masalah mental ya. Saya sih sendiri yakin bahwa ibadah itu akan memperlancarkan proses penyembuhan kita, tapi nggak bisa dengan ibadah doang gitu loh. Betul. Ya itu kata saya bilang, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau lu nggak tahu, tanya ke ahlinya. Jangan self diagnosis. Jangan juga masalahnya mental, nanyanya ke ahli spiritual. Memang spiritualitas itu bisa membantu, tapi utamanya karena aku sering baca masalah-masalah mental, itu Viktor Frankl, salah satu psikolog kontemporer yang menulis The Will to Meaning. Dia bilang spiritualitas itu memang bisa membantu pengobatan masalah mental kita, tapi dia harus bekerja sama dengan seorang psikolog. Jadi dia berada di bawah naungan seorang psikolog yang psikolog itu yang kemudian nanti menentukan apakah orang ini butuh pendekatan mental atau tidak. Kalau butuh, dosisnya seberapa. Nggak boleh tuh spiritualis merangkap psikologis, psikolog merangkap spiritualis. Nah ini juga psikolog tiba-tiba Bapak kan bertuhan. Dalam Al-Quran itu begini. Enggak, karena pendekatannya beda. Dan betapapun dia gak ahli. Dan lain sebagainya. Nah karena itu, ini kan extraordinary ya sebenarnya masalah mental. Maka dia harus diperlakukan juga secara extraordinary. Jangan pakai ritual BPJS. Istilahnya tuh puskesmas tuh apa? Vaskes 1. Vaskes utama 1. Vaskes 1 nanti kalau nggak kuat ke Vaskes 2. Mohon maaf. Puskesmas udah pasti nggak kuat nih ngurusin mental karena dia nggak punya psikolog kan. Dan akhirnya nama itu kan bocor ke pegawai puskesmas dan biasanya itu kan warga sekitar. Nah khawatirnya akhirnya jadi gunjingan. Si Ano kemarin tuh katanya mau berobat mental. Emang dia gila kan? Akhirnya jadi, memang setuju saya tuh seharusnya udah langsung extraordinary, dia langsung direct ke psikolog. Gitu. Dan pernah digunjingin secara live di TikTok juga, Bib. Jadi ada petugas puskesmas yang bilang, saya bingung sama anak-anak sekarang, dikit-dikit kena mental, dikit-dikit minta rujukan psikolog gitu. Dia bikin video itu dan viral banget di Twitter, jutaan views gitu. Jadi kayak saya ngerasa bahwa memang kalau nggak secara sistematis negara kita ngasih solusi, ya nggak bakalan bisa sih. Betul. Dan mungkin orang itu di TikTok nggak menyebut namanya, tapi efeknya membuat orang akhirnya khawatir ketika mau ke psikolog atau membuat orang self diagnosis. Dan itu bahaya sekali. Bahaya banget. Karena dia nggak usah jauh-jauh deh. Anda tiba-tiba ada benjol di kepala, kemudian Anda self diagnosis pakai Google. Yang muncul kanker tumor. Iya, padahal cuma kejedot doang tuh kasih minyak hilang. Cuman self diagnosis itu dilarang dalam Islam karena nanya ke ahlinya. Nah, dan benar kata Mbak Alimah tuh, banyak sekali orang yang saya punya masalah mental. Kurang sholat lo berarti, kurang iman lo. Nah, itu juga yang harus dibenahi. Dan kemungkinan mereka bahkan pasti orang yang tidak ngerti agama, meskipun mereka seorang ustadz, seorang habib, seorang kiai, whatever, pasti gak ngerti paling tidak di bab ini. Bahwa agama itu seharusnya memberikan ketenangan dan kabar gembira. Benar. Bukan malah memberikan ketakutan dan kabar duka. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Kabar gembira dan menenangkan gitu. Seharusnya agama menjadi rumah pertama bagi keamanannya orang-orang itu, termasuk orang-orang masalah mental. Karena iman itu, kata Nabi, adalah memberi rasa aman kepada siapapun, bahkan termasuk kepada musuh-musuh kita. Jadi, apalagi kepada saudara kita, seorang yang beriman adalah seorang yang orang lain terbebas dari ketidakamanannya, dari mulutnya maupun dari tangannya, kata Nabi. Jadi, karena itu orang yang sebenarnya riset di Columbia University itu aku pernah baca, 10 tahun riset, agama, orang yang percaya kepada Tuhan, itu lebih mudah mengatasi depresinya ketimbang orang yang tidak percaya Tuhan. Karena dia merasa adat kok, rumah aman terakhir bagi saya yaitu iman saya yang di bawah Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Tapi agama juga
dalam hal lainnya bisa memperburuk keadaan orang yang depresi. Ya. Maka ada seorang ahli namanya J. Hamilton, maka tergantung bagaimana kita beragama. Kalau kita beragama secara ekstrinsik, cuma soal ibadah aja, maka agama tidak membantu minimal atau bahkan bisa memperburuk. Karena dia merasa, gue udah ibadah kok gini Tuhan ke gue. Tapi kalau intrinsik, agama dijadikan jalan menemukan makna, jalan hidup, maka insya Allah akan jadi obat yang terbaik. Intinya agama itu pertama dengan kesadaran bahwa agama itu penuh cinta, tidak dengan ketakutan. Kemudian yang kedua adalah bahwa kamu ketika diberikan ujian sebesar itu oleh Allah, itu adalah jalan Allah untuk mencintai kita. Dan Allah tahu bahwa kita kuat, mampu. Ya. Dan yang ketiga bahwa tidak ada hubungannya rasa sakit itu dengan berarti kamu kurang ini, kurang itu gitu. Nggak ada hubungannya ya, sakit karena tadi kesalahan parenting dan lain sebagainya. Kalaupun itu di dalamnya ada sifatnya azab atau teguran dari Allah, yaitu bukan justru untuk bikin kita makin down, justru untuk bikin kita keluar dari keburukan itu dan menjadi pribadi yang lebih sehat. Ya. Ada satu yang pengen saya tanyain nih, Bib. Jadi setelah saya sampai detik ini masih in touch dengan psikolog saya. Jadi kalau orang sekali kena diagnosa itu kan tidak akan kembali seperti kayak yang paku dulu tadi ya. Jadi masih ada bekasnya, hanya saja bekasnya itu tidak mengganggu keseharian saya gitu ya. Oke. Jadi saya itu udah coba berbagai macam terapi, psikoterapi, terapi bicara gitu ya dengan psikolog dan hipnoterapi, berbagai macam ya. Saya sampai kepada kesimpulan bahwa ternyata obat dari segala penyakit mental ini ujungnya ini adalah acceptance, penerimaan gitu. Tapi kenapa begitu susah ya, Bib? Menerima takdir Allah ini gitu ya. Sampai hari ini saya belajar gitu. Kadang-kadang saya masih, kok saya yang dipilih sama Allah ya? Saya kan punya tanggung jawab 2 anak. Iya. Kalau saya mengasuh 2 anak ini dalam keadaan depresi yang bolak-balik lagi, terus dikasih Allah tanggung jawab juga dengan platform media sosial yang sebesar itu gitu ya. Saya membaca anak-anak yang terluka ini tiap hari curhat ke saya, ya Allah kok susah sekali saya menerima bahwa saya emang harus hidup dengan depresi ini gitu ya. Iya. Saya pengen tanya, apa sih yang bisa mempermudah kita untuk menerima gitu ya? Karena sampai saat ini pun meskipun lebih bisa daripada sebelum-sebelumnya, saya masih kesulitan. Kalau dalam agama itu pertama adalah dengan kesadaran bahwa kita itu menyembah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan menetapkan segala sesuatunya dengan kasih dan sayang itu. Wallahu khairul hafidin wa huwa arhamur rahimin, kata Quran. Allah itu menjagamu dengan penjagaan yang penuh cinta, melebihi kecintaan ibumu kepadamu, bahkan melebihi kecintaanmu kepada dirimu sendiri. Jadi keyakinan bahwa kita punya Allah yang mencintai kita melebihi apapun. Tidak akan pernah mencelakakan kita karena dia mencintai kita. Kalaupun dia memberikan rasa pahit itu bernama obat. Nah itu pertama keyakinan. Dan yang kedua adalah keyakinan bahwa semua yang diberikan oleh Allah kepada kita, apapun wajahnya, itu untuk kebaikan kita. Dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan melebihi kapasitas yang kita mampu untuk handle itu. Nah karena itu kalau dari sana akhirnya kita introspeksi diri. Loh, berarti Allah percaya dong sama kita. Sehingga kita dikasih followers TikTok banyak untuk mengedukasi orang, dikasih anak 2 untuk dihandle oleh kita dan lain sebagainya. Jadi pola pikirnya akhirnya nge-switch tuh. Jadi bukan kepribadiannya yang ganda, tapi pola pikirnya yang berpindah tuh ke segmen paradigma yang pas tuh. Oh, ternyata justru Allah percaya kepada saya. Dan yang tak juga kalah pentingnya adalah kesadaran bahwa kepahitan ini tidak akan terus. Fa inna ma'al usri yusra. Bersama kepahitan ini ada kemudahan. Bukan setelah ya, tapi bersamaan. Kita dibikin kena bencana karena di sana kita sedang dididik untuk menjadi orang kuat yang ketika kita kuat kita akan mudah semuanya. Jadi bencana pun itu dengan apapun, mental, fisik dan lain sebagainya.
justru itu pendidikan dari Tuhan untuk kita kuat gitu. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa kamu tidak sendiri. Orang termulia di muka bumi ini yang pernah ada, yaitu Nabi Muhammad, itu adalah orang yang paling besar bencananya, kata Nabi. Itu lahir yatim, kemudian anak-anaknya wafat, kemudian dimusuhi sana sini padahal membawa cinta. Pokoknya Nabi itu nggak ketolongan lah bencananya. Sehingga kita meyakini semakin banyak bencana, semakin Allah memberikan ujian kepada kita untuk kita naik derajat. Nah, dengan begitu tuh kan kita kadang butuh curhat kepada orang lain untuk kita ngerasa tidak sendiri ya. Nah, itu sadari bahwa para nabi aja manusia termulia dengan ujian terberat. Jadi ya memang begitulah. Dan semua omongan ini akan menjadi klise yang akan memperburuk keadaan kita kalau kita tidak ke psikolog. Omongan saya semuanya ini akan menjadi klise minimal. Maksimal memperburuk keadaan. Apaan? Masih dibelain Tuhan, padahal Tuhan yang bikin gue begini. Akan menjadi memperburuk keadaan kalau Anda tidak didampingi oleh ahlinya. Makanya terakhir, fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya. Jangan pergi ke dukun, pergi ke habib, pergi ke kiai, ke ustaz, jangan tanya ke makam. Ke Google gitu ya. Apalagi tanya ke Google, ke habib aja jangan, apalagi ke Google. Itu oke sebagai treatment, tapi bukan sebagai tempat untuk kita menyerahkan masalah ini ke sana gitu. Itu harus ke psikolog ya, Pak. Nah, Mbak Alima, terakhir nih tentang apa sih yang harus kita lakukan sebagai treatment sebelum kita kena mental. Kan mencegah lebih baik dari mengobati ya. Dan kita tahu di mana-mana orang kena mental. Nah, treatmentnya gimana dari yang Mbak Halimah rasakan? Selaras dengan yang tadi Habib sampaikan bahwa kita harus belajar menerima sih ya. Terus kemudian bahwa kalau ada perasaan gak enak, waktu kecil kita kan udah biasa membelokkan perasaan gak enak itu ya. Kayak tadi jatuh, disalahin lantainya, mejanya gitu ya. Kita belokkan menjadi sesuatu yang membuat kita ngerasa lebih, oke, aku lebih baik karena ada faktor luar yang tidak bisa aku kendalikan. Gitu. Padahal kita bisa mendidik anak kita atau dalam posisi ini diri kita bahwa kalau terjadi sesuatu yang buruk, kita bisa lebih ke dalam nih solusinya. Diterima aja dulu. Oh, saya sedih. Jangan, enggak, saya tegar gitu ya. Sedih, akuin aja, saya sedih. Saya gagal, saya kecewa. Terima gitu ya, belajar menerima. Emosi itu nggak harus selalu dialihkan. Apakah itu pengalihannya main game, pengalihannya itu pergi sama teman-teman nongkrong-nongkrong. Ya kalau begitu, kalau maksiat ya. Kalau maksiat. Minum minuman keras, mabok. Maksiat itu kan hampir selalu ada yang dihindarin, Bib. Ada perasaan tidak enak yang kita hindarin gitu ya. Kalau orang minum tuh kan pasti menghindari sesuatu ya. Dan hanya menunda itu, tidak dan menunda. Semakin lama kita tunda kan ini masalahnya semakin gede. Jadi kita belajar menerima aja bahwa memang ada sensasi nggak enak ketika kita dapat masalah, tapi bertahan aja. Sensasi ini akan berlalu gitu. Jadi menerima, belajar menerima itu sih, Bib. Saya tuh sering bilang begini, Mbak Alima. Menerima itu coba deh. Kalau nggak bisa sehari demi sehari, sejam demi sejam. Kalau nggak bisa sejam demi sejam, semenit demi semenit. Kalau nggak bisa semenit demi semenit, senafas demi senafas. Alhamdulillah, saya masih baik-baik saja dengan segala masalah saya. Terus aja begitu. Saya rasa itu yang jadi meditasi kita untuk kemudian semuanya akan baik-baik saja. Dan keyakinan bahwa semua ini bagi kebaikan kita. Hanya tampak buruk karena kita lemah melihatnya. Atau sekarang aja ini buruk, besok kita udah... Saya tuh gitu, jadi ketika kena masalah, saya meyakini, ini bentar lagi selesai nih. Jadi udah, sementara aja gitu nunggu ya. aja. Nunggu dengan kuat dan sehat. Nunggu aja dengan tetap berusaha bahagia gitu. Dengan penerimaan itu. Sehingga ketika waktunya tiba, ya udah semua ini hilang gitu. Dan tambahan sedikit ya, Bib, mungkin kalau kita mendidik anak kita misalnya melakukan ritual ibadah, entah itu sholat atau beribadah gitu ya, jangan kita mengajarkan ini hanya sekedar ritual yang ada gerakannya, tapi berpasrah
gitu ya. Betul. Ketika sholat kita ngajarin nih, ya Allah aku lagi sedih, darimu datangnya kesedihan ini nanti akan pergi juga atas seizinmu gitu ya. Sehingga kita berharap anak kita rajin ibadah, tapi anak kita nggak dapat manfaat dari ibadah itu. Ngapain dia beribadah? Dia kan jadi males gitu ya. Ketika kita ajarkan bahwa ibadah itu juga bagian dari meditasi keseharian kita untuk menerima, belajar untuk tidak membelokkan kesulitan ke arah-arah maksiat gitu. Saya rasa itu akan sangat membantu anak-anak kita untuk jadi generasi yang lebih kuat mentalnya. Iya, dan memang riset-riset yang ada itu menyebutkan bahwa ibadah itu tidak berbanding lurus dengan penyembuhan masalah mental atau dengan kesehatan mental. Kecuali ibadah yang dijalani bukan hanya sebagai jalan ritual, tapi jalan spiritual itu. Sehingga dalam ibadah kita mendapatkan makna-makna yang memberikan ketenangan bagi kita. Nah, itulah ibadah yang dilakukan dengan cinta, bukan sebagai beban. Payahnya kita sering mendidik anak kita beribadah sebagai beban, bukan sebagai jalan cinta. Sehingga ketika ibadah cepet, ketika selesai, alhamdulillah, kayak habis dicekik. Gitu. Habis kabur dari mana? Gitu. Padahal kalau dalam tradisi spiritualitas Islam, tasawuf, ibadah itu justru hak. Yang begitu selesai kita rindu lagi untuk ibadah lagi, karena kita merasakan nyaman di sana. Gimana aja nggak nyaman, kita berada di pelukannya Tuhan dalam jarak terdekat, karena ketika sujud itu adalah jarak terdekat seorang hamba dengan Tuhan. Jadi justru pengen lama-lama sholatnya gitu ya. Iya, justru itu akhirnya jadi kunci ya seharusnya Mbak Halimah ya, bahwa bagaimana pola parenting kita dalam mengajari anak tentang ibadah ya. Sehingga makin ibadah justru si anak itu akan makin sehat mentalnya, makin tenang jiwanya. Itu relevan banget kok sebenarnya. Hanya saja seperti kata Habib tadi, kalau saya nih sebagai orang yang belum pernah ke psikolog gitu ya, diajarin bahwa sholat itu bisa loh membantu, saya juga nggak bakalan percaya sih. Iya, klise. Malah marah mungkin. Marah ya. Sholat. Saya dari kecil sholat. Tapi Tuhan tetap ngasih saya ujian begini. Tetap gitu. Dihukum gitu. Dihukum. Nah itu perasaan bahwa apa yang terjadi kepada kita sebagai hukuman dari Tuhan itu yang salah. Semua yang Tuhan berikan kepada kita, bahkan azab sekalipun, azab itu kan hukuman. Dalam surat As-Sajdah ayat 21 Allah katakan itu untuk kita agar keluar dari keburukan itu. Jadi itu baik gitu. Baik, bahkan yang hukuman sekalipun jangan dipersepsikan sebagai itu sesuatu yang buruk gitu. Tapi ya itu untuk kebaikan kita. Dan semua yang terjadi dengan Mbak Halimah, kemudian metode parentingnya, kemudian bagaimana Mbak Halimah menyelesaikan itu secara psikologis, itu akhirnya ditulis jadi satu buku ya? Aku tulis ini, Setiap Luka Akan Pulih judul ya. Setiap luka akan pulih. Dan itu ini apa media sosialnya Mbak Halimah? Ya. TikToknya saya itu. Daily Jur. Kenapa saya nulis Daily Jur? Karena selama proses terapi saya disuruh nulis. Nulis setiap hari, semua rasa tidak menerima, rasa menghukum diri itu disuruh nulis. Oke, jadi setiap luka akan pulih, fa inna ma'al usri yusra. Setelah bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Bersama luka itu pasti ada suka dalam kepulihannya itu. Terima kasih Mbak Halimah. Terima kasih banyak. Udah ngobrol-ngobrol nih. Gila, ini menurut saya salah satu episode yang saya seneng banget dan penting banget, karena saya rasa ini akan jadi insight yang dahsyat tuh bagi orang. Dan saya senang karena ibadah termulia, kata hadis kursi dari Allah kepada Nabi Musa, adalah membahagiakan hati orang-orang yang sedang hancur. Nah, Insyaallah. Apa yang Mbak Halimah ceritakan, apa yang Mbak Halimah tulis, apa yang Mbak Halimah kontenin di TikTok, ketika itu diniatkan untuk memulihkan hati yang luka, itu adalah ibadah termulia di sisi Allah. Amin. Dan saya percaya ya, ketika kita mengobati orang lain, maka berarti kita meminta Tuhan yang mengobati kita. Intan surullah yansurkum. Kalau kamu bantu orang-orang yang dicintai Allah, maka Allah akan membantu kamu. Amin. Jadi karena kita tahu kita punya masalah, maka
kita bantu masalah orang lain agar masalah kita dibantu oleh Allah.